Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Dewan Pengasuh Ayahanda Kiai Haji Ridwan Nasuhi, dan yang sama-sama kami hormati juga Dewan Pengasuh Ibu Nyai Hajah Neneng Komariah, dan juga yang sama-sama yang kami hormati juga ada Gus Hisnu beserta keluarga, yang sama-sama kami hormati juga saya beserta istri tercinta. Yang sama-sama kami hormati juga ada Gus Mahin beserta keluarganya. Dan yang sama-sama kami hormati juga para dewan guru dan juga para asatid yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan yang sama-sama kami hormati, yang sama-sama kami sayangi juga seluruh santriwan dan santriwati. Pada malam hari ini yaitu kita memperingati malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dzikrul mahbub sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengucapkan kalimat asyhadu Allah, di situ disebutkan, di situ diucapkan yaitu apa? Yaitu kalimat nama yang istimewa baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita semua, akhirul anbiya, yaitu nabi yang paling akhir di antara nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW adalah kunci keselamatan kita. Kunci keselamatan kita, yaitu kunci keselamatan untuk selamat di dunia dan juga untuk selamat di akhirat. Kenapa kunci selamat? Karena setelahnya nggak ada nabi lagi kan? nggak ada nabi lagi. Kalau misalkan zaman dahulu, misalkan zaman Nabi, ketika ada masalah, terus habis itu langsung ngadu kepada Nabi, ya nggak? Kepada Nabi. Ketika ada masalah, langsung ngadu kepada Nabi. Langsung Nabi mengeluarkan sabdanya, yaitu nasihatnya, solusinya. Lah, pertanyaannya kita zaman sekarang itu kepada siapa? Iya enggak? Kepada siapa? Kita jaraknya jauh, ya enggak? Dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya lumayan jauh, berabad-abad. Tapi teman-teman, jangan khawatir. Jangan khawatir, karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW yaitu apa? Menitipkan rahmat untuk siapa? Untuk kita semua. Bahkan sampai di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan kita semua ummati. Sampai berapa kali? Sampai tiga kali. Ummati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan kecuali untuk siapa? Untuk memberi rahmat kepada kita semua. Ya, diriwayatkan juga ada dari
dari Abu Syekh an Abbas radhiyallahu taala anhuma, annal fadla al ilmu, sesungguhnya karunia Allah itu apa? Karunia Allah itu adalah ilmu. Jadi ilmu itu adalah karunia Allah. Wa rahmatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat itu adalah siapa? Dan rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri di sini bukan untuk mau'izah hasanah ya, tapi kultum saja. Kultum itu singkatannya kuliah 7 menit. Jadi kuliah 7 menit aja. Kalau misalkan mau'izah hasanah itu kiai-kiai gedean. Tapi kalau misalkan untuk saya kultum saja yang cepat ya 7 menit. Saya kiai juga bukan ya. Terus habis itu berbicara Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, penolong kita nanti di akhir zaman, di akhirat, penolong kita dan penolong kita di dunia juga. Akan tetapi pertanyaannya itu, sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Sejauh mana sayang kita kepada Nabi Muhammad? Sejauh mana perhatian kita kepada Nabi Muhammad? Seberapa banyak sholawat kita untuk Nabi Muhammad SAW? Kami ingin menjadi seperti sahabat Bilal dan juga sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Bilal, suatu ketika sahabat Bilal, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, sahabat Bilal hijrah, pindah ke negeri Syam. Kenapa? Karena sahabat Bilal tidak kuat menahan rindu dengan Rasulullah SAW. Tidak kuat. Karena apa? Karena di Madinah itu banyak kisah-kisah dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai Bilal menikah di Sam, sampai Bilal mempunyai anak di Sam, di negeri Syam. Suatu ketika Bilal didatangi Nabi Muhammad SAW lewat mimpinya. Kata Nabi, "Wahai Bilal, kenapa kamu tidak mendatangi saya? Kenapa kamu tidak menziarahi saya? Datanglah ke Madinah, ziarahilah saya." Lalu keesokan harinya Bilal pergi ke Madinah, menziarahi makam Rasulullah SAW, dan di situ ketemu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai Bilal, apakah kamu ingin bisa memberikan kepada kami, yaitu suatu azan, walaupun satu kali untuk kami, azan darimu Bilal, azan yang biasa diazankan, dikumandangkan ketika ada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi apa kata sahabat Bilal? "Wahai Abu Bakar, saya tidak sanggup untuk azan. Saya tidak kuat untuk azan." "Kenapa wahai Bilal? Kan cuma azan saja," kata sahabat Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, saya nggak bisa, saya nggak kuat untuk azan." "Kenapa?" kata Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, ketika masih ada Rasulullah SAW, ketika waktu sholat tiba,
datang lalu mengumandangkan azan. Kebiasaan Bilal yaitu mendatangi rumahnya Nabi. Ya Nabi as-sholah, ya Nabi as-sholah, kata Bilal. Akan tetapi, wahai Abu Bakar, akan tetapi kalau misalkan saya kumandangkan azan pada hari ini, sekarang ini, lalu siapa yang saya ingin katakan? Saya biasa pergi ke rumah, ke kamarnya Nabi setelah azan, lalu mengatakan ya Nabi as-sholah, ya Nabi as-sholah. Saya enggak kuat wahai Abu Bakar, saya enggak bisa. Ini adalah salah satu kecintaan atau salah satu kerinduan Bilal kepada sahabat, kepada Nabi Muhammad SAW. Di negeri Mesir ada kota namanya Alexandria. Di kota Alexandria itu ada ulama yang mengarang solawat. Solawatnya itu dipakai kita semua. Kalian kenal nggak? Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Terusannya, kalau suara saya nggak enak, mohon maaf ya. Kalau suaranya Gus Mahin masuk dapur rekaman. Tapi kalau misalkan suaranya saya masuk dapurnya Biana atau masuk dapurnya kantin, kebakar suara saya. Jadi singkat cerita, itu sholawat maulaya sholli wa sallim daiman abadan itu asbabun nuzulnya itu ada seorang ulama yang buta yang sangat rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia buta, dia tetap mengarang syair-syair. Syair-syair ini adalah untuk apa? Karena kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu namanya Sidi Ahmad Busyairi, Imam Busyairi. Kitabnya namanya Burdah. Kitabnya, pengarangnya namanya Imam Busyairi itu. Jadi pertanyaan yang penting, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah, sejauh mana sayang kita kepada Rasulullah, sejauh mana rindu kita kepada Rasulullah. Jadi mungkin tidak pantas kalau misalkan kita meminta, ya Allah, saya ingin mimpi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, sepertinya tidak pantas. Karena apa? Karena kita semua, salah satunya saya, hatinya kotor, setiap hari mempunyai sifat iri, setiap hari mempunyai sifat dengki, setiap hari mempunyai sifat sombong, setiap hari kita hawa nafsunya tinggi, sering marah. Jadi mungkin tidak pantas kalau misalkan kita mengucapkan ya Allah, kami ingin bertemu lewat mimpi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kami juga tidak sanggup untuk masuk ke dalam api neraka. Kami juga tidak sanggup. Namun semoga pada malam hari ini bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah kerinduan kita kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.